Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwiki Herlambang dengan NIM 231031113. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba bagaimana sih kita memvisualisasikan sebuah data dengan menggunakan Tableau. Nah, di sini teman-teman kalau mau membutuhkan dataset untuk sebagai bentuk pelatihan, teman-teman bisa menggunakan Kaggle. Nah, di mana Kaggle ini adalah penyedia layanan semacam teman-teman bisa mendapatkan dataset di sini. Nah, teman-teman tinggal klik di sini dataset dan kemudian teman-teman tinggal searching dataset yang sesuai dengan teman-teman ingin gunakan. Nah, di sini kebetulan yang saya gunakan adalah video game sales. Nah, di sini fiturnya ada apa aja? Ini ada rank, name, platformnya, tahunnya, genre, dan publisher. Nah, setelah teman-teman download, nah langkah downloadnya ini teman-teman tinggal klik ini download. Nah, kemudian download dataset berupa zip. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masuk aja ke bagian aplikasi Tableau desktop. Nah, langkah pertama ini adalah halaman dashboard. Jadi teman-teman tinggal klik more aja. Kemudian di bahan visual. Nah, di bahan di sini saya sudah menyediakan logo untuk ya kita akan mencoba memperindah lagi bagian dashboardnya nanti. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja yang dataset yang teman-teman sudah download. Nah, tinggal open. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bagian dashboard ini. Nah, langsung saja di sini teman-teman karena di sini datasetnya sudah bisa dibilang menurut saya ya agak lumayan rapi. Tinggal kita mencoba memvisualisasikan data tersebut dan kita akan coba tampilkan data tersebut. Visual data itu kita satukan dalam bentuk sebuah dashboard. Nah, setelah teman-teman masuk pada bagian sini, teman-teman tinggal klik sheet 1. Nah, selamat datang di sheet pertama. Nah, di sini saya akan mencoba membuat visual pertama. Nah, kebetulan kan di sini saya akan mencoba menggunakan line chart, di mana line chart ini gunanya untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dari masa ke masa ya. Nah, di sini saya akan mencoba menarik ya semacam penjualan global. Nah, ini global sales kita tarik ke rows supaya akan muncul total penjualan ya. Nah, kita mau membaginya secara tahun ya, berarti kita tinggal tarik year ke bagian kolom. Nah, maka secara otomatis teman-teman visual yang akan ditampilkan itu sudah sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk memperindah lagi ya, kita coba otak-atik ini aja. Oh ya, tidak ada perubahan ya. Oh ya, sama aja ternyata. Nah, di sini ada perubahan. Jadi untuk memperindah lagi ya, teman-teman tinggal bisa klik label, kemudian kita tampilkan label untuk data yang paling tertinggi dan yang paling minimum. Nah, di sini kita akan menggunakan min dan max. Nah, di sini ditemukan ada data di 678 untuk data tertinggi di tahun 2008 dan di data terendah ya kayaknya ini agak data akhir ya yang enggak terdata. Makanya kayaknya sih. Nah, oke. Nah, setelah nah, sedikit saya jelaskan. Jadi berdasarkan grafik ini terlihat bahwa penjualan game itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana mulai dari tahun 1988 sampai dengan mencapai titik tertingginya di tahun 2008 dengan total mencapai hampir 678 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa periode tersebut merupakan masa emasnya, khususnya di industri game. Nah, setelah kita membuat ini, ya kita akan coba memberi nama di sini. Teman-teman tinggal sesuaikan lagi. Di sini saya akan mencoba memberi nama traffic sales global.
Nah, oke. Oke, sudah berubah. Nah, setelah membuat visual pertama, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat visual set chart ya. Set chart ini apa ya, untuk saya gunakan sebagai perbandingan atau ranking antar kategori. Nah, karena kita akan menggunakan set chart, jadi kita akan mencoba menyusun ranking mungkin berdasarkan genre atau game yang paling terlaris. Nah, di sini saya akan mencoba menampilkan berdasarkan genre ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja sesuai dengan bagian sini. Untuk row-nya di sini kita akan mencoba menarik genre. Nah, karena di sini kita akan mencoba membuat set chart berdasarkan genre. Nah, kemudian kita mencari, nah ini rankingnya mana ini. Nah, rank ini tinggal teman-teman tarik ke daftar kolom. Nah, akhirnya muncullah sebuah data berdasarkan genre. Nah, ini kan datanya masih belum kita susun, anggaplah 10 data terbanyak ya. Nah, untuk menyusun supaya agar posisinya dari banyak ke sedikit, teman-teman tinggal klik ini. Nah, maka secara otomatis data yang ditampilkan akan menyesuaikan yang paling terbanyak hingga terendah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan hanya 10 aja ya? Tinggal teman-teman menggunakan filter. Maaf, salah ya. Teman-teman di bagian genre, kemudian filter, nah di bagian top di sini teman-teman bisa membuat top 10 ya. Nah, maka akan menampilkan 10 genre yang terbanyak ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mewarnainya. Di sini teman-teman tinggal tarik aja genre ke bagian color. Nah, warnanya kan agak wow, color ya, terlalu berwarna. Nah, teman-teman bisa mengganti warna tersebut. Nah, teman-teman di sini, nah kita akan mencoba berwarna hijau ya, hijau. Nah, kemudian kita coba, nah terapkan play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat visualnya kan tidak stabil ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti warnanya satu-satu agar bisa terlihat menarik. Oke. Nah, setelah teman-teman membuat visualisasi data, nah di sini saya sudah berhasil membuat yang pertama tadi yang telah kita lakukan, yang pertama ini. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kita menggunakan line chart, traffic penjualan ya seluruh dunia. Kemudian kedua di sini kita akan mencoba mengkategorikan yang paling ngeranking berdasarkan genre. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membuat KPI. Nah, di sini ada EU sale penjualan Amerika ya, EU sales. Nah, kemudian juga JP sales dan ENA sales dan juga global sales. Dan yang terakhir di sini saya akan mencoba membuat ranking lagi ya. Nah, tadi kan berdasarkan genre. Nah, di sini saya mencoba membuat berdasarkan jenis platform ya, jenis media yang digunakan. Nah, di sini ada PS2, PSP dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya akan mencoba membuat dashboard ya. Setelah teman-teman membuat tadi visual datanya, nah langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat dashboard. Nah, teman-teman bisa klik bagian bawah di sini di tengah-tengah. Nah, kita sudah berhasil membuat dashboard. Nah, teman-teman tinggal tarik aja. Nah, di pertama di sini saya akan mencoba menarik data pertama. Nah, sudah muncul. Bentar kita menentukan dulu. Nah, traffic global sudah muncul. Kemudian kita akan mencoba tampilkan lagi. Ini kita tarik sini genre. Kemudian
bisa kita tarik ke bagian bawahnya ya. Nah sudah muncul. Kemudian nah ini untuk penjualannya teman-teman bisa taruh bagian di atas ya. Sheet 1 sudah EU sales, Java sales, kemudian ENA sales, dan yang terakhir global sales. Nah sudah rapi, teman-teman tinggal tarik aja di sini agar tidak terlalu boros ya bagian atasnya. Nah oke sudah. Dan yang terakhir kita akan mencoba memberikan judul di sini ya. Nah teman-teman tinggal klik show dashboard title. Nah di bagian sini kita akan mencoba memberikan nama yakni sales game. Play oke. Nah kita akan mencoba menaruh gambar pada bagian sini dengan langkah teman-teman tinggal tarik image, kemudian kita simpan di bagian samping sales. Kemudian kita arahkan sesuai dengan folder yang telah kita simpan. Nah ini .png oke. Nah ini kita akan mencoba simpan bagian di atas sini, agak lumayan susah ya. Nah oke, kita sudah berhasil membuat tampilannya agak lumayan rapi. Nah di sini ada title, kemudian di sini ada icon dan dashboard yang telah kita buat. Yang pertama ada KPI, kemudian ada traffic penjualan, dan di sini ada user platform dan juga genre. Nah teman-teman bisa klik bagian sini dan terjadi perubahan data. Nah langkah selanjutnya teman-teman kita akan mencoba membuat filter ya, agar kita bisa memfilter mungkin berdasarkan genre ataupun berdasarkan penjualan. Nah teman-teman tinggal klik bagian sheet. Nah salah satunya ini kita coba hapus dulu. Kita remove ya. Nah oke. Nah setelah teman-teman di sini kita akan mencoba membuat filter untuk berdasarkan genre ya. Kemudian klik select from list, kemudian pastikan mencentang bagian semuanya ya. Kemudian apply dan oke. Kemudian kita akan mencoba filter lagi berdasarkan platform, kemudian langkahnya sama, play, kemudian oke. Dan yang terakhir kita akan mencoba tahun ya, tahun kayaknya nggak bisa ya tahun ya. Oke. Nah ini sudah muncul rentang waktunya ya biarnya. Nah setelah itu teman-teman bagian filter yang telah kita buat tadi, teman-teman tinggal klik dulu terlebih dahulu bagian sini pojok kanan, kemudian apply to worksheet dan apply to worksheet dan kemudian teman-teman klik using this data source. Jadi semua sheet akan mengaktifkan filter bagian ini. Jadi mulai dari sheet 1, sheet 2 dan seterusnya, maka filter ini akan bisa terupdate otomatis. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bagian platform. Nah oke. Di bagian platform, kemudian apply to worksheet dan using this data. Oke, sudah berhasil. Yang terakhir year, apply to worksheet, select worksheet. Ntar salah, ini apply to worksheet, using this data source. Nah setelah kita membuat bagian ini, maka secara otomatis baik itu sheet 7, sheet 6, sheet 5, sheet 1 dan seterusnya, itu akan berhasilkan menampilkan sesuai yang telah kita buat filternya tadi. Nah cara untuk menampilkan di bagian dashboard, teman-teman pilih salah satu data,
kemudian kita klik more option bagian bawah, kemudian kita ke bawah dan aktifkan. Nah, ini tadi kita telah membuat genre. Nah, kemudian kita coba masukkan platform, dan yang terakhir adalah year. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kan agak lumayan kacau ya bagian sini. Ntar saya delete dulu. Nah, agak lumayan terlalu banyak ya, makan tempat. Jadi langkahnya teman-teman bisa ubah ini menjadi, ya ini ada macam pilihan, ada single value, drop down, slider, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan saya akan menggunakan single value drop down karena di sini kita akan mencoba memfilter satu-satu aja. Nah, di sini ada puzzle dan lain-lain. Nah, setelah itu bagian platform kita lakukan hal yang sama, single value drop down, dan yang terakhir tahun. Nah, kayaknya sudah cakep ya. Nah, ini kita bisa atur dari tahun ke tahun ya. Nah, oke. Nah, jangan lupa kita update lagi datanya. Oke, kita pastikan all. Oke, sudah berhasil muncul datanya. Nah, selanjutnya kan di sini bagaimana sih caranya supaya kita bisa menutup pada bagian filter ini. Teman-teman bisa klik keseluruhan data ini, kemudian teman-teman klik add show hide button. Nah, kemudian klik, nah akan muncul icon X ya. Nah, ini teman-teman bisa custom sendiri. Nah, teman-teman dengan cara klik tadi bagian buttonnya, kemudian edit button, dan masukkan untuk item show-nya seperti apa, untuk item hidden-nya seperti apa. Akhirnya untuk kita bisa setting berdasarkan genre. Nah ini ada berubah miss. Nah, di sini untuk musik itu terjadi peningkatan di tahun 2010 dengan total ada 96 juta penjualan di Japsel, Enasel, dan EUSEL. Nah, teman-teman tinggal setting aja bagian sini tahun, dan sesuaikan dengan teman-teman untuk memvisualisasikan data tersebut. Nah, jika sudah, nah kita telah berhasil membuat visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.